diduga lakukan 2 pelanggaran. Firly dilaporkan hibah proses ke Dewas KPK. Kita mendorong kali ini Dewan Pengawas untuk lebih objektif, untuk segera memeriksa Firly dan menjatuhkan sanksi pencopotan, pemberhentian secara tidak hormat karena telah melakukan pelanggaran etika dan pelanggaran pidana. Nah, inilah yang kemudian dilaporkan lagi ke Dewas, bagaimana mungkin gitu surat tersebut yang hanya seharusnya diketahui oleh seorang pimpinan kemudian malah bocor ke sana ketika Pak Firly menjadi deputi penindakan dulu ya pada tahun 2018-2019. Bagaimana kebocoran itu seringkali terjadi begitu. Itu kemudian kronologis itu kembali muncul di media, kembali muncul di medsos. Ini luar biasa sekali hantaman yang terjadi saat ini di KPK. Dan itu yang akan membuka pintu yang lebih besar untuk mengetahui apa sebetulnya kekuatan Pak Firly ini. Di belakangnya siapa? Ya pasti presiden. Nggak ada yang lebih kuat dari itu kan. Dan kita bisa anggap bahwa Firly menjalankan satu operasi, satu strategi politik yang memanfaatkan KPK sebagai lembaga yang sangat tangguh untuk menjebak orang, menangkap segala macam. Dan kalau orang tanya, lalu skenario-nya apa? Demi apa skenario itu dilakukan tuh? Nggak ada yang bisa dijawab kecuali jawaban final bahwa presiden memerlukan KPK untuk bermain politik. Kan cuma itu jalan pikirannya kan. Penonaktifan saudara Firly Bahuri ini harus dilakukan sekarang juga sebagai syarat utama untuk dijaminnya pemeriksaan kode etik yang sedang berjalan hari ini. Dari beberapa laporan-laporan baik itu dari Bang Endar, baik dari para aktivis, mahasiswa dan lain-lain, yang hari ini satu posisinya banyak dari dugaan satu suara mereka semua bahwa Firly Bahuri terduga melanggar kode etik, dan itu harus diperiksa secara objektif. Untuk bisa mencapai kata objektif itu tidak mungkin kalau dia masih menjabat sebagai ketua KPK, itu sangat sulit. Firly Bahuri dinilai layak jadi tersangka jika terbukti bocorkan dokumen KPK di ESDM. Jakarta, Kompas.com, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Firly Bahuri dan wakilnya, Alexander Marwata, dinilai bisa dijerat sebagai tersangka jika terindikasi terlibat dalam kebocoran dokumen rahasia penyelidikan. Menurut informasi, dokumen rahasia itu ditemukan tim penindakan KPK di ruangan Kepala Biro Hukum saat melakukan penggeledahan di kantor Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Ditjen Minerba, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, ESDM, pada tanggal 27 Maret tahun 2023. Ketika itu tim KPK tengah melakukan penindakan terkait kasus dugaan korupsi tunjangan kinerja Tukin pegawai di lingkungan Ditjen Minerba Kementerian ESDM. Dari interogasi yang dilakukan tim penyidik KPK didapat informasi dokumen LHP tentang kasus korupsi lain yang sedang diselidiki itu disebut-sebut didapat dari Firly. Menurut mantan komisioner KPK Bambang Wijoyanto, jika Firly memang terindikasi kuat terlibat dalam kebocoran dokumen rahasia itu dan juga ditemukan alat bukti yang cukup, kemungkinan besar dia bisa diperkarakan secara hukum. Pada kondisi seperti itu maka Firly sudah dapat dinyatakan sebagai tersangka, bukan lagi sekadar pihak yang melakukan pelanggaran etik dan perilaku, kata Bambang dalam keterangannya yang diterima pada Senin tanggal 10 April tahun 2023. Bambang menilai, jika ditemukan bukti permulaan yang cukup terkait dugaan pelanggaran hukum dalam kebocoran dokumen, Firly bisa dijerat dengan pasal berlapis. Pasal yang bisa dikenakan kepada Firly, kata Bambang, adalah pasal 36 Undang-Undang KPK Junto pasal 65 UU Keterbukaan Informasi Publik, pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal 112 KUHP, dan pasal 54 Junto pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu, Bambang juga menyoroti sikap komisioner KPK, Alexander Marwata, terkait dugaan kebocoran dokumen laporan hasil pemeriksaan itu. Pertama, Alex secara implisit mengakui adanya kebocoran dokumen. Lalu, yang kedua, Alex diduga mendistorsi fakta dan peristiwa karena yang dibocorkan ternyata menyerupai laporan hasil penyelidikan bukan sekedar surat perintah penyelidikan KPK. Ketiga, pernyataan Alex yang menyatakan pembocoran itu tidak ada dampaknya
sekaligus mengonfirmasi indikasi keterlibatan dirinya atau setidaknya menunjukkan sikap permisifnya, ucap Bambang. Menurut Bambang, sikap Alex bisa dianggap sebagai upaya untuk membelokkan peristiwa yang sesungguhnya dan sekaligus mencoba mengatasi dampak dari kebocoran dokumen itu. Alexander Marwata dapat juga dikualifikasi melakukan kejahatan bersama-sama Firly Bahuri karena begitu aktif dan reaktif untuk membantu dan melindungi Firly dari indikasi tindak kejahatannya, sehingga dapat ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan perbuatan atau membantu melakukan kejahatan di atas papar lelaki yang akrab disapa BW itu. Akibat dugaan kebocoran dokumen rahasia itu, Firly diadukan ke Dewan Pengawas KPK oleh pengurus besar Komunitas Aktivis Muda Indonesia (PB Kami) serta sejumlah mantan komisioner dan eks-pegawai KPK. Menanggapi hal itu, juru bicara penindakan kelembagaan KPK, Ali Fikri mengaku menghargai sejumlah pihak yang melaporkan dugaan pelanggaran etik ke Dewas. Menurut dia, sesuai tugas pokoknya, Dewas akan menindaklanjuti laporan itu dengan profesional sesuai standar operasional prosedur (SOP) dan tidak terpengaruh oleh pihak manapun. Kami tentu sangat menghargai beberapa pihak yang melaporkan dinamika dan isu dugaan kebocoran dokumen kepada Dewas, kata Ali dalam keterangan tertulisnya.